Salam Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Terkhusus bagi anak-anak dan Bapak Ibu Adi Yuswo, semoga kita dapat segera kembali bersama-sama beribadah di gereja. Amin. Ibadah Minggu 30 Agustus ini mengambil tema setiap orang harus berjuang untuk kemerdekaannya. Bacaan terambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai 24. Adapun ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Shalom. Shalom. Ibu dan saudara yang terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Indramayu dan mari kita menyiapkan hati dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita lalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan perintah Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita harus mempergunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya dan melayani seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Namun pada kenyataannya seringkali kita belum mampu melakukan perintah Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh dan masih hidup menurut hawa nafsu kedagingan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai orang yang telah dimerdekakan, kami belum mampu seutuhnya mempergunakan dan mengisi kemerdekaan itu dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Ampunilah kami dan perbaharui hidup kami sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih setiap kita yang mengaku dosa kita dan menyatakan pertobatan kita kepadanya. Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dan Kristus sudi menang.
menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara, kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang senantiasa menyertai kami semua dalam setiap bagian hidup kami. Saat ini kami bersama-sama akan menerima bagian sabda-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Berkat Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita terima dan dengarkan bersama dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Dan jemaat terkasih, bagian sabda Tuhan yang telah kita dengar dan akan kita renungkan bersama diberi tema setiap orang harus berjuang untuk kemerdekaannya. Setiap orang harus berjuang untuk kemerdekaannya. Sudahkah kita merdeka? Merdeka dalam kamus umum kita dari bahasa Sanskerta artinya bebas dari perhambaan atau penjajahan, tidak terikat atau tergantung kepada orang lain atau pihak lain. Kalau kita kaitkan dengan bacaan kita, untuk bisa sungguh-sungguh merdeka kita harus sadar konteks agar tidak gagal paham seperti yang dialami oleh Petrus ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dia dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menegur, dia tidak rela semua itu menimpa Yesus. Padahal seharusnya dia mengerti bahwa Tuhan Yesus harus seperti itu demi untuk menyelamatkan manusia. Petrus ingin hidup di zona nyaman,
dia tidak siap menderita, dia tidak siap untuk kehilangan Yesus. Maka Tuhan Yesus pada waktu itu kemudian mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagi karya penyelamatanku." Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dipikirkan yang baik menurut Petrus, tapi justru bertentangan dengan karya penyelamatan Allah. Dan itu adalah godaan, itu cobaan, dan sesungguhnya itu pemikiran iblis yang ingin menghalangi karya penyelamatan Allah. Maka agar kemudian orang bisa merdeka, orang harus berjuang untuk menjadi murid Yesus dengan mengikuti kehendak Yesus, menyangkal dirinya, artinya melawan setiap keinginan yang berlawan dengan kehendak Allah, dan memikul salib, artinya siap untuk menderita sebagai murid Yesus yang selalu berhadapan dengan kenyataan yang tidak selalu seperti yang dikehendaki oleh Kristus, dan mengikut Yesus. Para pendengar dan jemaat terkasih, pada sesungguhnya hidup kita ini senantiasa terancam oleh penjajahan-penjajahan baru. Bahkan hati kita pun juga sering menjajah kita, ambisi kita, pikiran kita, nafsu kita. Bahkan kemudian kita senantiasa tidak aman. Kita harus hati-hati bahwa sebenarnya kita senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Merdeka sebagai orang percaya itu berarti bagaimana kita senantiasa hidup setia kepada Kristus. Sebagai orang merdeka, bagaimana agar kita bisa terus berjuang menjaga kemerdekaan kita ini dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Dari bacaan kita saya menemukan dua hal penting bagi kita semua. Yang pertama, komitmen pada panggilan menjadi murid Yesus. Artinya bagaimana kemudian kita memegang teguh ajaran Tuhan Yesus meskipun harus menderita, menanggung resiko. Kita juga berhadapan dengan berbagai godaan. Hidup kita senantiasa dalam pencobaan-pencobaan dan terancam dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kemudian hidup di zona nyaman. Di dunia ini kita harus berjuang agar kemudian kita tetap bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Setiap saat kita menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan yang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi kita harus setia kepada Kristus. Nah, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita juga harus terus berjaga agar kita tidak tergoda dengan kenyataan-kenyataan dan prinsip-prinsip hidup yang sekarang berjalan dalam kehidupan kita. Orang sukanya maunya cepat, orang sukanya mau hal-hal yang praktis, instan. Padahal sesungguhnya tidak semua yang cepat, yang praktis, yang instan itu baik. Ada bagian-bagian di mana kita harus berjuang, ada proses yang harus kita jalani. Dalam kehidupan iman kita, kita merasakan itu sebagai sesuatu yang sering harus kita hadapi. Yang sesungguhnya itu akan semakin menguatkan hidup iman kita di tengah-tengah perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan karunia Tuhan. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, kita juga harus berhadapan dengan berbagai kenyataan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Terlebih sekarang ini ketika kita berusaha, kita harus menghadapi realita pandemi COVID-19. Kita harus berjuang dari nol kembali untuk mengawali, memulai perjuangan kita. Dan itu sering menghadapi godaan-godaan yang tidak mudah. Pemerintah yang berjuang untuk kemudian bisa memutus mata rantai virus corona juga tidak mudah, karena maunya orang segera selesai tanpa harus berjuang. Protokol kesehatan yang ditambah pemerintah kadang-kadang juga tidak mudah dilaksanakan, karena orang maunya praktis. Padahal sesungguhnya itu proses di mana kita akan bisa mengalahkan tantangan, godaan, cobaan itu, agar kita bisa merasakan kemerdekaan karunia Tuhan. Bayangkan kalau kemudian kita tidak disiplin dengan protokol kesehatan, maka akan tercipta klaster-klaster baru, di mana virus corona bukan semakin hilang, tapi semakin kemana-mana dan semakin banyak. Yang kedua, siap menyangkal diri dan memikul salib. Artinya kita siap untuk menyatakan diri tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Jangan takut menghadapi penderitaan, jangan takut menghadapi salib, dan kita harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Kalau zaman muda saya dulu, orang mengatakan ya harus wani getih, berani berjuang sampai titik darah penghabisan demi untuk sebuah tekad perjuangan. Oleh karena itu dalam setiap perjuangan kita harus hati-hati, tetapi juga kita tidak boleh kemudian takut menghadapi risiko yang kita hadapi, karena itu bagian dari sebuah perjuangan yang harus kita jalani. Oleh karena itu bagaimana kita terus berjuang, kemudian terus bergerak, tetapi kita tidak boleh kemudian semau kita sendiri. Kita senantiasa ingatkan akan kehendak Tuhan dalam setiap bagian hidup kita, karena ketika kita bersama dengan Dia, kita bisa merasakan bagaimana kemerdekaan karunia itu akan tetap kita miliki. Oleh karena itu setiap saat harus tetap memperjuangkan kemerdekaan karunia Tuhan, agar kita tetap hidup merdeka, agar kita bisa bersama dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, terima kasih kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai bangsa negara. Sesungguhnya kemerdekaan bagi setiap kami, orang-orang percaya yang harus terus berjuang untuk hidup merdeka dari berbagai godaan dan cobaan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa waspada menghadapi godaan dan cobaan hidup kami, agar kami tidak dikalahkan, ditundukkan, bahkan dijajah kembali oleh keinginan-keinginan dosa. Oleh karena iblis, setan yang senantiasa merekayasa agar kami menjadi orang-orang yang dalam perbudakannya. Mohon berkat untuk pemerintah negara kami di tengah-tengah upaya yang terus dilakukan demi kami segera dapat keluar dari pergumulan karena pandemi COVID-19. Upaya para ahli yang terus mencari vaksin, Tuhan berkati agar segera ditemukan dan kami dapat dipulihkan kembali untuk melanjutkan kehidupan. Bapak berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada di dalam upaya untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia dan juga setiap warga masyarakat. Bapak juga berkati upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai pergumulan kaitan dengan masalah politik, berbagai tindak kejahatan, berbagai penyakit dan pergumulan yang lainnya akan dapat segera keluar dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dan kami boleh merasakan keadilan, kesukacitaan dan perdamaian. Mau berkami juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Bila di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami juga senantiasa terus menghayati anugerah dan berkat-Mu. Sebagian belum bisa melaksanakan ibadah offline, sebagian masih melaksanakan ibadah online. Bapak juga berkati agar semua itu menjadi bagian yang tidak pisahkan, membangun, memelihara kehidupan jemaat Tuhan. Mau berkat-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga di tengah berbagai pergumulan di dalam upaya pemulihan ekonomi keluarga. Bapak berkati. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka dalam studinya mereka. Bapak juga berkati. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami dalam keadaan sakit dan upaya pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapak berkati agar setiap usaha yang dilakukan menjadi berkat, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan karena anugerah dan berkat-Mu saja. Bapak juga berkenan mendengar permohonan kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Ampunkan kekurangan dosa kami, dalam Tuhan Yesus selamat dan penolong hidup kami telah berdoa dan menyerahkan semua dalam berkat dan anugerah-Mu saja. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengan mengimani karya Tuhan yang dilakukannya pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 yang demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan yang lainnya, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing. Dan setelah dapat diaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau juga bisa diaturkan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyian Kidung Jemaat 439 bait pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Persembahan kita bawa dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda syukur atas berkat-Mu itu, kami mengaturkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga sungguh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepadamu. Demikianlah doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucap syukur kami ini kami haturkan berlandaskan atas iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk terus berjuang, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dinyatakan bagi kita. Perjuangan ini tentunya tidaklah mudah, namun yakinilah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Kini, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai bentuk kesanggupan kita melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 436, bait pertama dan kedua, Lawanlah Godaan.
dan jemaat kasih, mari kita mengakhiri ibadah ini dan kembali pada kehidupan kita sehari-hari yang terus berjuang agar kemerdekaan karunia Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang memberikan kemerdekaan melalui pengorbanan Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus memampukan dalam setiap perjuangan menjadi pemenang-pemenang kemerdekaan. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Marilah kita senantiasa berjuang dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai pergumulan hidup karena Tuhan yang menuntun langkah kita. Ini marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 412. Bait pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.